Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan super artikel media rohani Parakletos. Untuk pembacaan artikel rohani pada pagi hari ini dengan judul Hanya oleh kasih Kristus hak asasi manusia diwujud nyatakan part 1. Perilaku penguasa yang tidak berkeadilan sosial dari dahulu hingga sekarang, atau mungkin bisa sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, akan tetap ada walaupun cara-cara yang dipakai bisa berbeda. Jika seandainya praktek-praktek mengurus negara yang dilakukan oleh Pontius Pilatus dan Herodes itu dilakukan pada era sekarang ini dan selanjutnya, pasti sudah dianggap melanggar hak asasi manusia. Lalu apa yang dimaksud hak asasi manusia? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ada beberapa hak asasi manusia yang perlu diketahui masyarakat adalah: 1. Hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi adalah hak yang ada sangkut pautnya dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contoh, bebas mengeluarkan pendapat, bebas memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, bebas memeluk dan bebas menjalankan ibadah menurut agama sesuai keyakinan masing-masing. 2. Hak asasi politik. Hak ini ada kaitannya dengan kehidupan politik seseorang, hak untuk memilih dan dipilih dalam kontestasi pemilihan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah di semua level, hak untuk mendirikan dan bergabung dengan partai politik apapun. 3. Hak asasi hukum. Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, hak mendapat perlakuan yang sama selain hak mendapatkan perlindungan hukum. 4. Hak asasi ekonomi. Hak untuk berekonomi adalah hak setiap individu untuk bisa terlibat dalam kegiatan berekonomi seperti jual beli, melakukan perjanjian kontrak dengan siapapun, dan memiliki pekerjaan yang pantas. 5. Hak asasi peradilan. Hak ini mengatur tentang hak setiap orang individu untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara pengadilan dan hak untuk mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. 6. Hak asasi sosial budaya. Hak ini berhubungan dengan kehidupan di masyarakat, bisa mendapatkan pengajaran atau pengembangan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Jikalau berkaca pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia di atas, maka wali negeri Pontius Pilatus, Raja Herodes, dan petinggi agama Yahudi pasti sudah masuk dalam pengadilan internasional hak asasi manusia karena mereka melakukan tindakan yang melanggar HAM yang sangat berat kepada rakyat sehingga mereka mengalami ketidakadilan di dalam semua aspek kehidupan: hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan hak asasi sosial budaya. Untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan klasik seperti ini, kuncinya berada di dalam pengikut Kristus itu sendiri. Mengapa bisa demikian? Karena yang diutus sebagai juru selamat damai di bumi ini adalah kita, para pengikut Dia. Amin dan bersambung.